Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba' dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan mimila hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wallahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an, li sihhati jasadina wa qulubina, li amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam, li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعالم, adapun alam, ala suratil haqqi, ialah atas rupa Tuhan yang maha benar. Maksudnya alam itu atas rupa Tuhan yang maha benar adalah bahwa yang memunculkan alam dari ide menjadi realitas itu adalah Allah. Tentu saja rupa alam itu sesuai persis dengan kehendaknya. Karena itu disebutkan rupa alam itu adalah rupa kebenaran Tuhan. Jadi karena itu kalau pengen tahu tentang ide atau gambaran Allah Ta'ala tentang alam, ya persis seperti yang kita saksikan ini. Persis. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jadi alam ini berkaitan dengan rupa yang dimiliki itu sepenuhnya murni sebagai objek. Jadi tidak menentukan sendiri tentang rupa, warna dan bentuknya, itu murni sebagai objek. Nah, karena sebagai objek sementara pelakunya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan bahwa alam ini atas rupa Allah yang maha benar itu. Terus kalau manusia, khusus manusia itu ya, wal insanu ala suratain, manusia itu berada di atas dua macam rupa. Rupa kemakhlukannya yaitu sebagai jasad ya, dan rupa Allah sebagai batin. Jadi salah satu sisi manusia bisa dikatakan sebagai makhluk.
In syi'ta qulta khalqun. Kalau kau berkehendak untuk menyatakan makhluk, ya makhluk. Wa in syi'ta qulta haqqun. Dan jika engkau berkehendak untuk mengatakan Tuhan, maksudnya dimensi batinianya itu, ya juga boleh. Boleh. Fala yakunu, maka tidak ada thammata di sana mizajun, apa sebuah watak la yudriku yang tidak menggapai itu mizaj illal amrul wahid min kulli syai', kecuali perkara yang tunggal, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Jadi ya, tidak ada satupun watak manusia ketika berhadapan dengan segala sesuatu kecuali manusia itu menemukan satu sisi dari segala sesuatu. Apa itu satu sisi? Yaitu cocok, atau kalau tidak, ya tidak cocok. Jadi pasti manusia ketika berhadapan dengan segala sesuatu itu pilihannya dua, cocok atau tidak cocok. Nah, yang tidak cocok itu seperti yang kemarin. Lantas manusia itu, orang itu menunjukkan adanya ketidaksukaan yang tidak cocok. Sebagaimana sabda Nabi bahwa bawang putih itu adalah sejenis tumbuhan yang aku tidak suka baunya. Tidak suka baunya. Jadi pasti ketika berhadapan dengan segala sesuatu cocok dan tidak cocok. Atau ada cocoknya, ada juga ketidakcocokannya. Nanti kalau seperti itu, kalau ada cocok dan ada yang tidak cocok, biasanya apa? Yang tidak cocok itu dinafikan alias dilewati, sementara orang ini menekuni bagian-bagian cocoknya. Jadi salah satu di antara dua itu pasti direspon oleh manusia, cocok atau tidak cocok itu. Karena manusia jelas merupakan makhluk yang terbatas, dan bukti terbatasnya manusia adalah tidak selamanya cocok dengan segala sesuatu. Dan bukti keterbatasan manusia juga tidak selamanya tidak cocok dengan segala sesuatu. Bal thammata mizajun, bahkan di sana itu ada suatu watak yudriku yang mencapai itu mizaj at-thibah terhadap yang baik minal khabith dari yang buruk. Jadi ya, ada potensi dalam diri manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, baik dan buruk itu juga ditentukan oleh perkara cocok dan tidak cocok. Jadi, karena itu kemudian manusia bisa memilah-milah. Memilah-milah. Aku cocok untuk ini, tidak cocok untuk itu, dan lain semacamnya. Memilah-milah. Karena manusia memilah-milah, itulah kemudian juga tidak setiap orang yang dikenal oleh manusia itu akrabnya sama. Tidak. Jadi di antara sekian orang yang dikenal, mungkin hanya beberapa yang akrab. Selebihnya hanya kenal. Karena berdasarkan cocok dan tidak cocok itu. Ma'ilmihi, beserta mengetahuinya itu manusia, bi'annahu khabithun, bi'annahu sesungguhnya itu barang. Khabithun ialah buruk bidzauqi, dengan dirasakan, tapi thayyibun bighairi dzauq, tapi bagus dengan tanpa menggunakan penilaian rasa. Jadi ya, ada yang dirasakan itu di lidah itu tidak enak, tapi di luar konteks rasa lidah enak. Itu banyak yang kayak gitu itu ya. Yaitu contohnya apa? Contohnya segala sesuatu yang bukan makanan pasti. Yang tidak enak jelas dirasakan, tapi di luar konteks perkara rasa itu enak.
Fayashghuluhu idrakutib minhu, maka membuat sibuk kepada itu orang idrakutib apa merasakan yang baik minhu dari itu syai' sesuatu anil ihsas ketimbang merasakan bihubthi dengan buruknya sesuatu itu. Jadi kan ketika ada bagian yang cocok maka yang cocok itu ditekuni. Sementara yang tidak cocok dari sesuatu itu dilewatkan, dibiarkan begitu saja. Itu kan begitu saja. Ini pengkerucutan ya, berkaitan dengan perkara segala sesuatu itu disebut baik atau disebut buruk, disebut cocok ataupun tidak cocok. Nah, maka karena itu ya, tidak ada siapapun kecuali dengan adanya pemilihan ini menunjukkan adanya keterbatasan. Adanya keterbatasan. Tidak mungkin ada orang yang cocok dengan segala sesuatu. Itu enggak mungkin. Sebagaimana juga tidak mungkin ada orang yang tidak cocok dengan segala sesuatu. Itu enggak mungkin. Hadza qad yakunu, hadza adapun ini qad yakunu ialah kadang-kadang ada. Wa ma raf'ul khabithi minal alam, adapun melenyapkan yang buruk minal alam dari alam, ay minal kauni dari alam kehidupan ini, fa innahu la yasih, fa innahu maka sesungguhnya itu raf'ul khabith la yasih ialah tidak sah. Jadi enggak mungkin dari kehidupan alam ini semua yang buruk itu kemudian dilenyapkan. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Hidup itu justru merupakan pertautan antara baik dan buruk. Merupakan persaingan antara baik dan buruk. Jadi kalau misalnya buruknya itu semuanya diambil, itu enggak mungkin. Nah, karena itu di zaman keemasan sekalipun ya, dalam keemasan Islam sekalipun, keburukan itu tetap ada. Di zaman Nabi keburukan ya tetap ada. Tetap ada. Jadi untuk sepenuhnya melibas, menegasikan, melenyapkan keburukan itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Sebab apa? Manusia itu bisa eksis karena adanya kebaikan dan keburukan. Islam juga bisa eksis karena ada kebaikan dan keburukan. Jadi dua-duanya itu harus tetap ada sebagai adanya keseimbangan di dalam perjalanan kehidupan. Wa rahmatullah, adapun rahmatnya Allah Ta'ala fil khabithi ialah pada sesuatu yang buruk, wa thayyib dan baik. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala itu ada pada segala sesuatu yang buruk. Kalau tidak ada rahmatnya Allah, maka yang buruk itu tidak bisa eksis. Rahmatnya Allah Ta'ala juga ada pada segala sesuatu yang baik. Berarti apa? Rahmat Allah itu melampaui baik dan buruk, melampaui salah dan benar. Rahmatnya Allah Ta'ala itu menunjukkan adanya keluasan rahmat itu sendiri. Wal khabithu inda nafsi thayyibun, adapun yang buruk inda nafsi di sisi dirinya sendiri thayyibun, baik. Jadi ya, segala sesuatu yang buruk, yang bau, yang tengeng itu menurut dirinya sendiri itu bagus itu. Bagus. Nah, sementara wa thayyibu indahu khabithun. Sementara yang baik itu, yang baik menurut yang buruk, yang baik itu buruk. Contoh ya, menurut Abu Jahal, Nabi Muhammad itu paling buruknya manusia. Jadi ya, kalau yang menilai itu buruk, maka sebaik apapun buruk tetap buruk. Tapi kalau yang menilai itu baik, nah yang buruk itu tetap buruk. Tetap buruk. Karena orang yang baik itu memiliki ainul adli atau kacamata objektif. Kacamata objektif. Fama thammata syai'un thayyibun illa wa min wajhin fi haqqi muzajin ma khabithun. Maka tidak ada di sana sesuatu yang baik kecuali dari satu sisi
menurut watak tertentu itu buruk. Jadi tidak ada misalnya yang sepenuhnya dinilai baik, itu enggak ada. Buktinya Nabi Muhammad kok yang jelas merupakan paling mulianya makhluk gitu. Tetap ada yang menganggapnya buruk. Jangankan Nabi Muhammad, Tuhan misalnya, tetap ada yang menganggapnya buruk. Jadi wa kadzalika bil aksi. Oke, kita lanjutkan. Wa amma tsalitsul ladzi bi kamulat al fardiyatu fasolatu. Adapun yang ketiga alladzi bi yang dengan itu ladzi kamulat menjadi sempurna al fardiyatu apa keunikan itu fasolatu maka ialah salat. Jadi ya yang pertama itu perempuan, yang kedua itu wewangian, sudah jelas alasannya kenapa yang kedua, yang ketiga itu salat. Nah, faqala maka bersabda itu Kanjeng Rasul wa ju'ilat qurratu aini wa ju'ilat dan dijadikan qurratu aini apa kesejukan penglihatanku fi sholati berada dalam salat. Li'annaha musyahadatun, li'annaha karena itu salat musyahadatun ialah menyaksikan Allah. Karena itu ya kalau definisinya Ibnu Arabi yang disebut inna salati itu adalah huduri bil qalbi wa syuhudi bir ruh. Jadi yang dimaksud salat secara hakikat itu adalah ketika aku hadir dengan hati di hadapan Allah. Jadi ketika Allahu Akbar merasa berhadap-hadapan, itu baru disebut sebagai salat. Kalau tidak sampai di situ, tidak sampai merasa berhadap-hadapan itu belum salat secara hakikat. Terus poin yang kedua, disebut salat adalah wa syuhudi birruh, dan kesaksianku kepada Allah Ta'ala dengan ruh. Jadi harus merasa berhadap-hadapan, posisi dekat, sangat dekat rasanya. Juga di samping itu menyaksikan Allah Ta'ala dengan ruhnya orang yang sholat itu. Kalau tidak sampai menyaksikan, belum sholat. Jadi ya, definisi sholat secara hakikat itu, satu, hati harus merasa hadir berhadap-hadapan dengan Allah. Yang kedua, ruh kita menyaksikan Allah. Karena amalnya roh itu musyahadah. Jadi ya, kalau amalnya anggota tubuh bergerak atau membaca, itu namanya amalul jasad, amalnya jasad. Terus kalau amalnya hati, amalul qalbi al-hudur, yaitu merasakan dekatnya Allah Ta'ala. Kalau tidak merasakan dekatnya Allah Ta'ala, berarti hatinya nganggur, tidak beramal. Terus amalnya roh menyaksikan Allah. Kalau tidak menyaksikan Allah, berarti rohnya nganggur, nggak beramal. Nah, nilai amal yang tertinggi itu adalah nilai amalnya roh ini, menyaksikan Allah Ta'ala itu tertinggi. Makanya ketika yang ada cuma amal jasad, yang ada cuma gerakan-gerakan, dan tidak ada rohnya di situ, sebab hati tidak merasakan dekatnya Allah Ta'ala, roh tak menyaksikan hadiratnya. Jadilah kemudian itu sebagai amal rangka belaka, amal fisik belaka. Wa dzalika li'annaha munajatun bainallah wa baina 'abdihi. Wa dzalika adapun itu kaunuha musyahadah, adanya salat itu merupakan musyahadah itu munajatun li'annaha karena itu sungguhnya salat munajatun ialah munajat atau berbisik, menyampaikan pengharapan dan permohonan. Bainallah di antara Allah Ta'ala wa baina abdihi dan di antara hambanya Allah Ta'ala kama qala sebagaimana firman Allah Ta'ala
Fadhkuruni adzkurkum, maka zikirlah kalian kepadaku, aku akan berzikir kepada kalian. Ini munajat ya, munajat. Jadi ketika Allah kita sebut, maka Allah menyebut kita. Menyebut kita. Nah, ini mesti minimal kita yakini bahwa ketika kita menyebut Allah Ta'ala, Allah juga menyebut diri kita. Nah, itu kan berarti ada saling menyapa, saling merespon. Wahia, adapun itu salat ibadatun, ialah ibadah maqsumatun yang terbagi, bainallah, di antara Allah, wa baina abdihi, dan di antara hamba Allah, binisfaini, dengan dua bagian. Jadi salat itu ya ibadah yang separuhnya itu untuk Allah, separuhnya untuk manusia. Penjelasannya sebagaimana berikut ini. Fanisfuha, maka adapun separuhnya itu salat lillahi, ialah bagi Allah, wa nisfuha, adapun separuhnya lagi lil abdi, bagi si hamba itu, kama warada, sebagaimana suatu warada yang datang itu, ma fil khabari sahih, dalam hadis sahih, anillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, annahu, sungguhnya Allah, qala, ialah berfirman itu Allah, Qusimat, dibagi as-salatu, apa salat, baini, di antaraku, wa bain abdi, dan di antara hambaku, nisfain, menjadi dua bagian. Fa nisfuha, maka adapun separuhnya salat li, ialah bagiku, wa nisfuha, adapun separuhnya lagi li abdi, ialah bagi hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan ialah bagi hambaku ma, adapun sesuatu sa'ala yang memohon itu abdi. Yaqulul abdu, menyatakan itu sang hamba yang salat, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika si hamba itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yaqulullah, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, Dzakaroni abdi, itu loh hambaku sedang berzikir kepadaku. Jadi direspon ya. Ketika kita salat dan kita membaca basmalah, itu direspon oleh Allah Ta'ala. Tidak hanya dibiarkan, didengarkan saja, tidak, tapi direspon. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala mengucap, Dzakaroni abdi, hambaku telah berzikir kepadaku. Wali abdi, oh ya, Dzakaroni abdi. Yaqulul abdu, menyatakan itu hamba yang salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulu, berfirman Allah, siapa Allah, hamadani abdi, telah memuji ini kepadaku abdi, siapa hambaku. Jadi gitu. Jadi ini mestinya menjadi momentum yang apa? Momentum yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Kenapa? Karena kita saling bersaut-sautan dengan Allah Ta'ala. Ketika kita bismillah, Allah Ta'ala menyatakan, hambaku itu ingat kepadaku, zikir kepadaku. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku itu telah memujiku, gitu loh. Jadi ini yang semestinya menjadi daya tarik sholat, mestinya loh. Mestinya. Di situ kita diajak bermunajat, diajak untuk berbincang oleh Allah dengan hadirnya sendiri, mestinya itu yang paling apa? Paling menggairahkan, paling membuat bangga manusia, diajak berbincang seperti itu oleh Allah Ta'ala. Yaqulul abdu ar-rahmanir rahim. Yaqulu, berfirman Allah, siapa Allah, athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Yaqulul abdu maliki yaumiddin, hamba yang salat itu menyatakan maliki yaumiddin. Yaqulullah, berfirman siapa Allah Ta'ala, majadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fawwadha ilayya abdi, menyerahkan diri hambaku kepadaku. Fahadhan nisfu kulluhu lillah. Jadi separuh ini sampai di Malik Yaumiddin ini kulluhu lillah, khalis, murni.
Thumma yaqulul abdu, kemudian menyatakan itu hamba yang salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulullah, Allah berfirman, hadhihi baini wa baina abdi. Ayat ini yang tadi dibaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antaraku dan hambaku. Wali abdi masal, hambaku mendapatkan apa yang dia mohonkan. Jadi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berada di antara Allah dan di antara hambanya yang sholat itu. Fawaqa'a al-ishtiraka, maka membuat terjadi Allah al-ishtirak kepada adanya ishtirak ini, ishtirak persekutuan ya. Jadi separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk hamba. Fi hadhil ayati, pada ayat ini, yaqulul abdu, menyatakan al-abdu, siapa hamba yang salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaqulullah, berfirman siapa Allah Ta'ala, fahaulai li abdi, maka semua itu bacaan yang terakhir ini, li abdi, ialah untuk hambaku, wa li abdi masal, dan untuk hambaku apapun yang dia mohon. Fa khalasa haula'i li abdihi, maka menyerahkan Allah haula kepada itu kalimat li abdi bagi hambanya, kama khalasa, sebagaimana memurnikan Allah al-awwala kepada yang pertama, lahu bagi Allah Ta'ala. Fa'ulima min hadza, maka diketahui min hadza, dari ini, wujubu qiraati alhamdulillahirabbil alamin, wajibnya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Faman lam yaqra'ha, maka adapun orang lam yaqra', ialah tidak membaca orang hal kepada itu alhamdulillah, fama shalla, maka tidaklah salat itu orang as-shalatal maqsumata, dengan salat yang telah dibagi itu, bainallah, di antara Allah, bain abdi, dan di antara hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Fatihah di dalam bacaan salat itu merupakan sarana yang mempertemukan kita dengan Allah, yang menjadikan diri kita itu berdialog dengan Allah Ta'ala. Fatihah itu. Jadi karena itu kita harus dalam kondisi tenang ketika sholat. Rasakan bahwa kita itu sedang berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Walamma kanat munajatan, walamma kanat, dan setelah ada itu salat munajatan, ialah munajat, bacaan yang perlahan, yang bisik-bisik. Fa hiya dzikrun, maka adapun itu salat zikrun, ialah zikir. Zikir itu tersambungnya hati kita dengan hadirat Allah Ta'ala, itu namanya zikir. Wa man dzakarul haqqa, wa man, adapun orang dzakar, ialah berzikir, manal haqqa, kepada Allah yang Maha benar, faqad jalasa, maka sungguh telah berkawan itu orang al haqqa kepada Allah Ta'ala, wa jalasa, dan berkawan kepada orang al haqqu, siapa Allah Ta'ala. Fa innahu sahha fil khabar, fa innahu sungguhnya sya'an sahassa fil khabar ilahi, di dalam adanya warta keilahian, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qala, ialah berfirman, ana jalisuman, ana, adapun aku jalisuman, jalisuman ialah kawannya orang, dzakaro, yang berzikir orang ni kepadaku. Jadi ya, ketika orang itu berzikir itu, ketika orang itu berzikir, enggak tanggung-tanggung, dipandang oleh Allah Ta'ala orang yang berzikir itu sebagai kawan, sebagai kawannya. Jadi kalau menjadi kawan, merasa jadi kawan bagi Allah Ta'ala, ini kan tentunya merupakan kebanggaan yang luar biasa. Kebanggaan yang luar biasa menjadi kawan itu.
Jadi karena itu kita bangkitkan, kita hidupkan rohani kita agar kita mendapatkan karunia berupa kebanggaan menjadi kawan bagi Allah dan Allah menjadi kawan bagi diri kita. Ana jalisuman dzakarani. Aku adalah kawan orang yang berzikir kepadaku. Jadi dari saking meresponnya Allah Ta'ala kepada orang yang berzikir, sampai orang yang berzikir itu diangkat posisinya sebagai kawan. Nah tentu saja, yang dimaksud dengan kawan itu tidak seperti antara fulan dan fulan, tidak. Tapi yang dimaksud kawan itu adalah orang yang posisinya didekatkan oleh Allah Ta'ala kepada hadiratnya sendiri. Jadi karena itu kita latih zikir. Zikir dilatih. Kalau tidak bisa zikir otomatis dengan hati, maka dilatih dengan zikir lisan. Berarti jadi baca-baca. Baca-baca, jangan hanya diam atau hanya ngobrol. Baca coba sallallahu alaihi Muhammad atau apa saja. Subhanallah, alhamdulillah. Baca-baca itu loh. Wa man jalasa man dzakarahu wa man, adapun orang jalasa ialah berkawan itu man terhadap Tuhan, zakar yang berzikir itu man yang pertama, hu kepada itu man kedua, wa adapun Tuhan yang pertama dzu basarin hadidin ialah memiliki pandangan yang tajam, ro'a maka akan menyaksikan Tuhan jalisahu terhadap kawannya. Jadi kalau orang yang berzikir itu batinnya bersih, maka akan menyaksikan Allah Ta'ala lewat zikir itu. Long dengan zikir Allah jadi kawan, bagaimana mungkin kawan itu kok tidak disaksikan? Begitu. Jadi ya, ini merupakan ajaran yang luar biasa, yang mengantarkan kita kepada kebanggaan, yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, kepada syukur yang tidak ada batasnya. Ajaran seperti ini. Karena itu pegang erat-erat, amalkan sebisa-bisanya itu. Jadi sholat itu zikir, dan zikir itu membuat seseorang bisa berkawan dengan Allah Ta'ala. Dan kalau orang yang berkawan itu penglihatannya itu jernih, pasti melihat kawannya. Itu merasakan keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadhihi musyahadatun wa ru'yatun. Oke, saya kira itu saja ya. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga hati kita ini disterilkan oleh Allah Ta'ala dari mencintai apapun yang selain hadiratnya. Amin ya mujibas sailin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim